Maka yang harus cepat diatasi sini teman-teman. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengalaman saya mengatasi ngeses atau kebocoran pada tabung gas, terutama di regulator dan mulut tabung gas. Cara mengatasi yang paling ampuh menurut saya, paling simpel, paling ampuh berdasarkan pengalaman hampir 10 tahun ya, saya mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kompor gas. Kemudian yang kedua teman-teman, saya nanti akan bercerita pengalaman yang terjadi belum lama ini, belum ada seminggu, yang saya alami ketika di sebuah warung di tempat saya membeli sesuatu di toko, itu nyaris terjadi kebakaran. Nah, bagaimana cara mengatasinya yang mau saya ceritakan ini nanti teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama teman-teman, bagaimana cara mengatasi ngeses pada tabung gas dengan cara yang menurut saya paling simpel dan paling ampuh. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini biasanya sering dialami oleh ibu-ibu ya. Sehabis beli gas yang baru atau tabung gas yang terisi penuh, kemudian ini paling sering terjadi, dan di video saya sebelumnya banyak sekali komentar tentang itu dan minta diulang kembali untuk diberikan solusi bagaimana cara mengatasi. Biasanya kita langsung akan pasang regulator begini teman-teman. Nah, kemudian yang terjadi seperti ini. Oke, coba saya ulang ya. Begitu kita pasang regulator ya, dengan karet sil bawaan dari tabung gas dari warung. Nah, ini apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi karena ada dua hal. Yang pertama, ini mulut regulator yang kita pasang, dipakai, dilepas, dipasang, dilepas, dipasang, ini akan mengalami yang namanya korosi ya, atau pengurangan ukuran. Kemudian yang kedua teman-teman, pada mulut ini, tabung gas ini juga rentan terjadinya korosi atau pengurangan ukuran, atau juga menjadi tidak presisi. Ada ini yang bentuknya tidak bulat lagi seperti ini ya, ini ada yang penceng, karena mungkin teman-teman juga pernah lihat di video, mungkin di sosmed ya, pernah lihat tidak semua cara penanganan tabung gas itu baik. Mungkin Anda pernah nonton video tabung gas ini dilempar-lemparkan dan sebagainya, itu ada oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, sehingga ini terjadi kerusakan pada ini dan tidak presisi. Nah, kemudian karena tidak presisi teman-teman, maka disediakanlah yang namanya sil ini, karet sil ini ya. Nah, karet sil ini yang kemudian menjadi masalah teman-teman, karena kualitas karet sil ini juga berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kenyal, ada yang keras. Nah, yang bagus itu yang agak tebal teman-teman, seperti ini, warnanya merah agak tua ya, agak tebal. Kemudian juga ini kalau dipegang itu lebih kenyal. Oke, lalu bagaimana solusinya teman-teman kalau kita menghadapi seperti itu? Kalau kita menghadapi seperti ini, maka saya sarankan teman-teman itu punya ini di rumah, menyimpan ini namanya TBA, ini mereknya di kota ya. Ini TBA seperti ini sering digunakan untuk mengencangkan pralon ya, pada apa itu keran kamar mandi dan sebagainya. Ini namanya TBA, atau orang juga menyebutnya selotip teman-teman, selotip. Nah, kalau kita punya ini, sediakan aja satu atau dua di dapur ya, maka ini akan lebih aman teman-teman. Kita tahu bahwa di tabung gas ini juga ada selotipnya teman-teman. Waktu mengencangkan ini, waktu dibuka oleh yang berwenang membuka ini, waktu penggantian ininya, ini kan juga dipakai selotip. Artinya selotip ini akan menutup rongga-rongga yang bocor itu. Nah, kalau kita menghadapi seperti tadi, maka kita gampang banget, langsung saja gini teman-teman. Kita balutkan selotip ini pada sil tabung gas, melingkar begini ya, melingkar begini, terus sampai kemudian nanti di sini tuh agak menjadi presisi gitu ya. Nah, ketebalannya seperti apa ya, ini cuma kira-kira saja teman-teman. Nanti kalau sudah nggak bocor, kita hentikan, misalkan gini ya, lalu kita cukupkan begini, lalu kita pasang ya. Nanti kalau masih bocor, kita tambah lagi nggak apa-apa.
selotipnya kan begini ya, udah segini. Ini cuma berapa kali putaran gitu ya. Ini sudah hilang teman-teman, langsung hilangan kebocorannya. Lalu kalau kita nyalakan, kalau nggak percaya ini, oh masih ada desis sedikit teman-teman. Ini ada desis sedikit ya. Nah kalau ada desis seperti ini, sebaiknya jangan hidupkan dulu kompornya teman-teman. Kita buka lagi, kita tambahi. Ini kita tambahi lagi teman-teman. Kita tambahkan begini ya, ditempelkan begini lalu diputar melingkar begini. Melingkar begini ya. Kalau bocor saya yakin membau hal yang tidak enak teman-teman, seperti kentut ya. Mungkin dari pihak yang berwenang ini sudah memang sengaja diberikan aroma bau ya, biar itu sebagai tanda kalau ada kebocoran. Oke, setelah saya tambahi ya, kita pasang lagi begini, lalu kita coba lagi. Oke, kita pasang lalu kita kunci. Ini sudah nggak ada kebocoran teman-teman, sudah nggak ada suara lagi ya. Kemudian kita coba. Ini sudah nyala teman-teman. Ini nggak kelihatan ya karena warnanya biru ya. Ini udah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sangat mudah ya. Kuncinya Anda sediakan ini, seal tip seperti ini. Nah ini saya simpulkan dari sekian tahun ya saya membuat tutorial bagaimana mengatasi kebocoran ngeses seperti ini. Inilah yang paling praktis menurut saya. Dulu saya sempat menggunakan ada pakai benang, pakai raffia, pakai ban gitu ya untuk mengencangkan ini. Tapi kadang-kadang tidak semua orang bisa mengerjakan ya. Hanya orang-orang tertentu, terutama laki-laki yang mungkin punya skill untuk merapatkan ini dengan ban. Maka sediakan saja ini seal tip ini di dekat kompor Anda. Maka kalau ada kebocoran langsung saja atasi ini di bagian karet seal regulator. Oke teman-teman, itu tadi tips ya bagaimana mengatasi kebocoran pada regulator. Cukup dengan gunakan seal tip atau TPA. Kemudian yang kedua teman-teman, baru-baru ini saya mengalami satu kejadian yang ini penting untuk teman-teman semuanya, terutama para ibu-ibu ya. Kebetulan saya kan ke warung atau ke toko ya, akan membeli sesuatu. Nah toko itu berbentuk ruko teman-teman, ada ruko di bawah itu ada tempat warungnya, kemudian bersebelah dengan dapur, kemudian di lantai 2-nya itu dihuni, ada anaknya, ada keluarganya dan sebagainya. Nah pas saya masuk ke warung itu kebetulan kompor gasnya, dan saya tidak sempat merekam teman-teman karena kondisinya kan spontan ya, saya nggak bawa HP juga. Itu ada kebakaran di kompor, itu dikarenakan kalau saya amati ya, ibu-ibu itu sedang menggoreng ikan dengan wajan yang tidak terlalu besar, kemudian minyaknya setengah ya. Nah mungkin pas kondisi panas banget itu dia memasukkan ikan yang dicampur air ya, kemudian terjadilah tumpahan minyak. Nah tumpahan minyak ini kan mengenai di bagian sini teman-teman, tumpahan minyak itu mengenai bagian sini, sekitar sini nih. Kemudian karena minyak panas, lalu kemudian disambar api ya, api yang dari sini karena berdekatan banget ya, api ini langsung hidup di minyak ini. Nah kemudian sudah keluar api gini, kemudian ibu-ibu itu karena di sebelahnya ini ada kamar mandi, dia langsung buru-buru ke kamar mandi, dia ngambil satu ember air itu ya, satu ember air itu. Saya pas datang, pas lihat itu, pas mau disiram saya teriak, jangan, saya bilang itu, jangan Bu, jangan, itu nanti kebakaran satu toko ini, satu ruko ini bisa kebakaran kalau disiram. Terus saya masuk, kemudian ibu itu saya suruh letakkan embernya yang ada airnya itu, kemudian saya cari ininya teman-teman, regulatornya. Nah kebetulan regulator ini kan ditaruh di dalam, kemudian
ditutupi oleh beberapa barang-barang itu. Jadi gas ini sengaja disembunyikan di dalam ya. Nah, ini satu pelajaran bagi teman-teman, kalau menaruh gas sama regulator memang benar jangan terlalu dekat dengan kompor ya. Tapi ini juga jangan disembunyikan sehingga tidak bisa dijangkau oleh tangan kita dengan cepat. Karena apa? Karena ketika api itu sudah menyala, sudah burat-burat ya orang Jawa bilang itu. Saya kemudian nyari yang kuncinya ini. Saya mencari regulator ini. Kemudian regulatornya saya lepas, kemudian api itu mati. Tinggal sedikit api yang di sini yang masih membakar minyak ya. Itu nggak apa-apa, itu pakai kain basah aja dibek itu udah mati. Tapi yang intinya gasnya ini harus kita atasi dulu. Maka saran saya teman-teman kalau naruh gas sama regulator jangan disembunyikan, usahakan yang bisa atau yang mudah dijangkau oleh tangan kita, karena begitu terjadi kebocoran entah itu di selang, entah itu karena seperti tadi minyak yang kebakar, maka yang harus kita atasi ini dulu. Nah itu jadi ini pengalaman teman-teman dan pelajaran kita bersama, yang intinya saya tidak ingin teman-teman para penonton saya ini, subscriber saya dan siapapun itu mengalami hal yang seperti itu yang nanti bisa berakibat fatal. Karena kalau saya terlambat datang ke toko itu karena ibu itu panik ya, disiram, nanti api akan liar nanti teman-teman, dan di situ banyak dagangan, banyak kertas, banyak plastik akan terbakar, sudah ratusan juta saya yakin dalam waktu sekejap hilang gitu. Belum lagi bahaya yang lainnya menyangkut jiwa raga. Di atas itu ada anak-anak sedang tidur, ada anaknya, ini kan berbahaya sekali. Maka saran saya teman-teman menghadapi seperti itu, seperti saya bilang tadi, gas sama regulator itu memang dijauhkan dari kompor ya, tapi jangan disembunyikan. Usahakan yang mudah dijangkau oleh tangan. Kalau ada apa-apa kita langsung matikan di regulator. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu sebenarnya yang penting, jangan panik. Karena orang yang terlalu panik itu kemudian biasanya akal sehatnya itu akan hilang teman-teman. Kecerdasan kita itu akan hilang kalau kita itu panik. Maka usahakan tetap rileks, santai, tapi berpikir bagaimana cara mengatasinya. Contohnya ini teman-teman, misalkan ini langsung saja saya contohkan ya. Ini udah saya pasang dulu regulatornya. Nah ini saya hidupkan ya. Anginnya agak kencang teman-teman. Nah ini misalkan saya membakar kertas di sini. Kertas ini saya bakar ya. Saya bakar begini ya. Nah ini kan akan menyala seperti itu. Maka yang harus cepat diatasi sini teman-teman. Itu biarkan. Ini nanti juga kertas cuma sedikit akan habis ya. Ini kita lepas dulu. Aliran gas ini harus hilang dulu. Tapi kalau ini kita siram pakai air, kemudian air itu juga mengandung oksigen, maka potensi apinya akan liar kemana-mana, kemudian nanti akan membakar selang sini, kemudian akan sudah sulit dikendalikan teman-teman. Oke, saya kira itu pengalaman yang saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada gunanya, dan bagi rekan-rekan subscriber maupun viewer saya yang selalu bertanya tentang mengatasi seal ini, kebocoran pada tabung gas, mudah-mudahan ini sekaligus bisa menjawab ya, dan menjadi video terakhir, tidak saya ulang-ulang terus, mungkin bagi yang lain bosan tapi yang lainnya juga belum jelas, sehingga ini mudah-mudahan sudah yang terakhir. Gunakan ini seal tips seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video saya yang akan datang. Thank you.